Oke teman-teman, selamat datang di episode pertama Catatan Palsu. Saya sekarang sedang bersama Jahran. Halo Jahran, Halo, perkenalkan diri dong. eh nggak banyak ya. Nama saya Muhammad Zahran, mahasiswa ilmu komunikasi. Sekarang masih mahasiswa. Doain tahun depan cepat lulus. Ketika dalam konteks ilmu komunikasi, berarti sekarang semester berapa? 7. Masuk semester 7 sekarang. Hal apa yang memang menjadi satu-satunya ataupun salah satu paling atas lah ilmu yang disukai atau yang bermanfaat gitu bagi ente pribadi? Di ilmu komunikasinya, Ya, jelas. apa ya? Eh Salah satunya pasti ilmu sosiologi dalam konteks komunikasi, Mm-mm. verbal, non verbal. Karena yang kita tahu kan sebenarnya komunikasi kita tuh 80% non-verbal. Coba kebayang nggak sebenarnya? Yang keluar dari mulut kita tuh cuma 20%. Berarti non-verbal tuh gerakan, Gerakan, kode-kode, kode-kode. simbol-simbol. Cuma lucu aja, memang ternyata benar. Mm-mm. Kebayang aja orang kalau berbicara nggak ada non-verbalnya. Kayak cuma mulutnya aja yang bergerak gitu. VN? Tapi kan kalau VN berarti itu masuknya verbal. Kenapa? Itu masuknya verbal karena hanya suara yang didengar, hanya bahasa linguistik yang keluar. Tetapi 80%. Tapi kan ada. Jadi orang teh pernah lihat kalau pengen ngelihat orang jujur, ketika dia telepon itu sambil bergerak tangannya tuh, oh dari sini ke sini, Ya. ke sini, ke sini, ke sini misalnya. Ya. Padahal dia nelepon bukan VC gitu. Ya. Menurut ente gimana kalau kan Itu salah satunya ya. Salah satu tipe orang jujur di teman-teman, kalau misalkan mau tahu, kalau dia nulis WKWK dan ketawa beneran, itu orang jujur. Real. Tapi kan Sekarang tanyain aja orang yang nulis WKWK itu. Apalagi ada stigma typing ganteng. WK-nya harus WK. nggak, berarti kalau yang nggak ganteng itu WKWK udah WKWK caps lock gitu. Ya, nggak boleh ada huruf besarnya. A-nya harus 2. Ayo, A-nya harus 2. Itu typing ganteng. Kalau misalkan A-nya 1, Tapi kurang ente ganteng. suka nggak sih dengan standar-standar yang baru seperti apa sih yang typing ganteng tuh kayak gini, typing yang dan lain-lain sebagai macamnya. Disebut suka enggak, disebut ngikutin kadang iya. Hmm. Jadi kan yang Mau gak namanya mau. yang namanya stigma itu adalah kesan yang diberikan ya. Hmm. Kesan, kita bermain dengan kesan ketika kita bersosialisasi, kesan itu selalu ada. Ya. Yang sebenarnya kita nggak tujuan ke sana, ternyata stigmanya udah ada terbangun. Kayak contoh saya tuh nulis aja A-nya 2, tiba-tiba Zahran typing ganteng. Hmm. Kan nggak ada maksud ke sana sebenarnya. Cuma stigma itu memang menjadi suatu konteks yang hidup lah di masyarakat. Lama-lama kan kayak kebutuhan. Melihat suatu fenomena hari ini di masyarakat ataupun di mahasiswa ya bebas lah di mana aja. Yang salah satunya menjadi suatu timbul hal baru di dalam hidup Jahran itu sendiri ataupun menjadi suatu keresahan. Entah itu suatu kemarahan ya melihat suatu fenomena apapun itu. Apa itu kalau bisa tahu? Yang menjadi sebuah kemarahan itu adalah tingkat kekritisan mungkin ya. Karena gini, ketika kita realistis, tidak mungkin nggak ada ide di dalamnya gitu. Ya. Sementara orang-orang berpikir bahwa realistis itu tanpa ide. Sebenarnya ide dia untuk menjadi realistis. Oke. Itu kan sebuah keresahan. Salah satu contohnya itu. Jadi kenapa orang-orang tuh nggak mau mempertanyakan suatu kebenaran gitu? Hanya karena semua orang mengaku itu benar. Ada suatu kalimat menarik kemarin, orang teh bertemu dengan kawan-kawan dari Unpas. Dia tuh melihatkan satu video. Jadi kebenaran itu kebenaran itu bisa disalahkan. Tapi kebenaran itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ente sepakat ya dengan kalimat seperti itu? Sepakat. Kenapa Nggak ada sepakat? yang bisa mengkiri bahwa membunuh itu salah. Membunuh itu salah. Membunuh itu pasti salah. Itu adalah norma. Maksudnya bukan norma. Maksudnya itu kan kita berkaitan dengan etis. Jadi memang ada beberapa aturan yang memang kaitannya sama moral. Ya. Seperti menghilangkan nyawa manusia, mau digimana itu pasti salah.
dalam sudut pandang. Apapun. Kalau kondisinya perang, kondisinya dibegal dan lain-lain, Oleh membela karena- diri. Oleh karena itu peperangan itu tidak dianjurkan. Kalau konteksnya perang. Tapi kan ada suatu hal yang memang mengharuskan. Kan ada penjajahan. Ya. Untuk menghilangkan penjajahan, betul apa peperangan itu? Dalam penjajahan membunuh itu harusnya bukan berarti itu adalah hal yang benar. Tetap membunuhnya salah. Ya. Tetapi kita dipaksa untuk melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain. Karena Ya, itu kan maksudnya gini, mau gimana lagi kan gitu? bukan berarti membunuh itu benar. Ya. Kita tidak bisa menstereotipkan hal yang terpaksa dilakukan itu benar. Baik belum tentu benar. Ya, sepakat. Ya. Ketika lapar, kita maling. Baik untuk kita. Karena kita lapar dan nggak punya uang. Tapi itu apakah tindakan yang benar ya? Tindakan yang Ya. jadinya subjektif gitu. Ketika kita mempertanyakan hal seperti itu. Dan ketika memang ranahnya subjektif, itu bukan suatu hal yang bisa ditentang. Atau menurut saya, mungkin ya ini koreksi aja kalau salah sih. Kalau pandangan saya, hal yang berbau subjektif itu bukan suatu hal yang bisa diperdebatkan. Kayak gitu. Sama halnya seperti ya, konteksnya dalam bertahan hidup. Dan jadi subjektif. Oke. Ya, lu yang bertahan hidup gitu kan maksudnya. Mana yang bertahan hidup gitu. Nggak semua orang merasakan itu loh. Gitu. Iya. Cuma kan norma itu berbicara umum. Iya. Semua orang. Tapi Kita norma itu harus disepakati nggak sih? Maksudnya ketika misalkan kita bicara tentang norma ataupun nilai etika di suku Sunda, oh kalau sopan itu harus nunduk misalkan. Nah itu kira-kira ada kesepakatan nggak di nenek moyang kita gitu? itu kan budaya. Maksudnya sopan, saya masih meyakini bahwa sopan santun itu budaya sebenarnya. Iya, jadi kan beda-beda. Jelas. Sopan Saya santun meyakini di bahwa sopan santun itu budaya. Nah, budaya itu kan tercipta karena lingkungan masyarakat yang terus-menerus terulang. Kebiasaan masyarakat yang terus-menerus terulang itu jadi budaya. Setahu saya, yaitu pelajaran sosiologi SMA ngebahas itu pokoknya budaya itu tercipta ketika masyarakat yang individu masyarakat yang berinteraksi lalu berulang. Nah, gaya dalam interaksi dari tiap tempat itu berbeda, tergantung latar belakang. Contoh, salah satunya, ini yang saya tahu ya, pas itu, ya kakak saya pernah bilang, nggak tahu kakak saya, nggak tahu ibu saya. Ini sebenarnya lebih ke joke sih. Yeah. Cuma ya saya yakini aja ini benar. Balik lagi ini subjektivitas. Ibu saya ngomong gini, kenapa orang Padang itu ngomongnya keras-keras? Yeah. Ya karena pada saat itu latar belakangnya rumahnya jauh-jauh. Iya, sepakat. Rumahnya jauh-jauh, nggak dekat rumahnya tuh. Oleh karena itu ngomongnya intonasinya keras dan pada akhirnya itu kan berulang. Walaupun rumah mereka udah dekat. Berarti ada histori masa lalu gitu. Ada latar belakang di situ. Oke. Dalam budaya pasti ada latar belakang. Karena nggak mungkin suatu budaya tercipta karena iseng. Nggak mungkin. Pasti ada faktor. Yeah. Karena orang yang menciptakan budaya itu pun nggak tahu bahwa itu akan menjadi budaya pada akhirnya. Orang pertama yang melakukan itu. Oleh karena itu sebenarnya ya saya ada pertanyaan sebenarnya. Siapa yang mengabsahkan bahwa huruf A bentuknya seperti itu? Siapa yang mengabsahkan bahwa huruf B bentuknya seperti itu? Tapi kan itu tuh sebelum menjadi seperti A yang sekarang itu kan membutuhkan proses yang panjang Ya, gitu. Asalnya dari mana? Pada dasarnya kan A B itu Latin kan. Sebenarnya beda lagi mungkin nama Jepang, hurufnya kan bukan nggak menggunakan Latin. Nah, proses yang panjang itu, kenapa seorang bisa mengakui bahwa ini dulu kan orang nggak bisa nulis, ngomong, komunikasi, ya mungkin bahasa ada, cuma yang ngasal aja mungkin ya. Sampai pada akhirnya, oh ini tuh dibaca A, ini dibaca B. Ya mungkin saya harus nanya ke sastrawan sih. Iya. Hal yang seperti ini. Cuma ya memang itu ya lucu aja sih di pikiran saya. Sekali lagi saya orang yang suka nanyain tentang kebenaran gitu. Bicara tentang suatu kondisi sekitar 4 sampai 5 tahun ke belakang terkait kalau orang melihat ini tuh di dunia ini ya ataupun di lingkungan orang sendiri itu banyak suatu standar-standar baru yang diciptakan entah itu dari globalisasi ataupun digitalisasi media gitu. Tuh. Yang banyak istilah seperti glowing lah misalkan naon gitu ya, Good looking dan lain-lain, Starboy, skena dan lain-lain. Kan pada akhirnya masyarakat itu apa ya dipaksa untuk mengejar suatu standar tersebut gitu.
mau gak mau kan mentalitas komunal ya. Dia tuh harus apa ya? Secara naluri ya. Jadi manusia itu akan memilih kelompok yang mana gitu. Untuk memiliki basis kekuatan lah istilahnya. Nah, standar-standar baru ini sebenarnya kita tidak bicara baik buruk benar salah ya. Tapi apa sih yang ente lihat gitu ya? Yang Jahran lihat dalam kondisi masyarakat hari ini terkait menanggapi fenomena banyaknya standar baru ini yang membuat fokus masyarakat itu terpecah gitu. Standar baru dalam masyarakat itu sebenarnya adalah efek dari globalisasi kalau saya bisa lihat, karena bahwa pertukaran kultur antar negara kan. Tetapi yang harus kita pahami bahwa standar ini tuh bukan suatu apa ya? Jadi standar ini tuh tercipta kan sebenarnya katanya udah ada dari dulu. Iya. Pemaknaannya yang digeser. Iya. Kayak Starboy itu kan sebenarnya lagu musisi kan. Sampai akhirnya dipakai. Yang saya tahu ya itu tuh lagu The Weeknd. Terus apa tadi? Glowing. Ya, glowing. Skena itu kan dari bahasa scene kalau bahasa Inggrisnya skena. Jadi ya kelompok lah ya. Sampai pada akhirnya distigmakan bahwa skena ya setelan itu gitu, maksudnya ya dengan outfit sedemikian rupa itu disebut skena pada tapi ente BTW budak skena, Starboy atau apa menyebut diri ente? Apa ya? Tapi sulit gak sih maksudnya? Sulit untuk mengidentifikasi diri sendiri. Diri sendiri itu paling susah sebenarnya. Atau ada rasa gengsi gitu? Lebih ke takut salah aja sih. Kan nggak apa-apa, pede aja, nggak harus takut salah. Kita nggak bicara benar salah. Takut salahnya tuh kayak terlalu ingin divalidasi bahwa itu sama kayak gini. Orang ngelakuin kesalahan, ya saya ngelakuin kesalahan, terus argumennya karena saya Aquarius gitu. Iya. Oh, BTW, ya kembalilah kepada tadi. Nanti kita akan bahas itu. Bicara tentang standar-standar baru nih ya. Ente melihat banyaknya standar baru seperti tadi akan berdampak apa sih kepada masyarakat gitu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang gitu? Akan berdampak pada culture dari manusia itu sendiri gitu. Jadi kita kan ngebikin culture baru pada dasarnya dari standar-standar itu, membuat kebiasaan baru. Ya pada akhirnya yang berganti ya kebiasaan. Tapi menurut ente si standar itu tuh muncul dari mana sih? Maksudnya standar baru itu kan tidak mungkin tiba-tiba secara mendadak dan masif datang gitu. Dampak sosial media sih pada akhirnya kan itu menjadi resiko ketika kita memang hidup bergantung pada sosial media. Pada dasarnya opini satu orang itu bisa dilihat semua orang. Mungkin zaman dulu ada yang beropini bahwa skena mungkin punya keresahan bahwa skena kok outfitnya gini nih. Mungkin ada juga. Penting contoh ya. Tapi kan gak semua orang mengetahui itu. Jadi pada akhirnya nilai yang disampaikannya itu nggak sama. Karena memang akses kan. Kalau sekarang ya siapa yang tahu bahwa omongan di salah satu kalimat di podcast ini gitu ya, di video ini bakal menjadi sebuah stigma pada akhirnya. Nggak ada yang tahu karena ini kan sosial media. Asli. Tapi sosial media jadi kalau ente sendiri menjadi takut gak sih menghadapi zaman yang semakin lama itu kan kita nih ya bicara tentang 5 tahun ke belakang ataupun 4 sampai 5 tahun ke belakang itu terlalu banyak standar baru yang barangkali secara tidak sadar kita tuh seakan-akan harus mengejar gitu. Sehingga kita tidak akan tahu lagi 5 tahun ke depan itu banyak standar apa lagi yang harus dikejar gitu. Belum bicara kebutuhan primer gitu. Jadi kebutuhan paling dasar, ya kebutuhan fisiologis paling dasar pun belum terpenuhi. Tapi kita tuh sudah terdistraksi oleh standar-standar baru ini yang harus dikejar gitu. Nah, sebenarnya kan tidak ada kewajiban bahwa standar baru itu harus dikejar. Jadi kita memilih standar mana yang, ya gini aja lah. Ketika kita ada di lingkungan yang penuh dengan standar, jadilah orang yang oportunis gitu. Apapun standarnya, Anda untung. Bahkan ketika Anda menolak standar tersebut. Nah, ada suatu ketika orang merenung terkait kenapa sih banyak standar baru. Mungkin kenapa sih banyak masyarakat ataupun sebagian besar masyarakat itu mengejar
suatu kesamaan. Ya. Maksudnya kan mengejar standar yang sama lah dengan suatu kelompok manusia lainnya. Apakah ini ada pengaruhnya dengan pendidikan gitu? Sehingga kan yang orang tahu ya, orang yang berpendidikan itu ya tidak mengejar suatu hal-hal yang sifatnya eksistensial seperti yang tadi gitu. Standar-standar baru yang eksistensial lah, kita sebut eksistensial. Tapi karena dia belum memiliki pendirian yang teguh dalam hatinya, ataupun apa ya istilahnya, tidak berprinsip lah. Ya. Sehingga dia tuh kalau aku nggak ngejar standar ini nanti aku dijauhin. Nah itu gimana sih? Sebenarnya nggak ada salahnya ketika orang jadi FOMO mungkin ya. Ya bisa jadi. Bisa jadi ya FOMO gitu. Kalau menurut saya sebenarnya nggak ada salahnya sih orang misal kamu jadi FOMO. Yang salah tuh yang maksain sebenarnya. Ya jadilah oportunis gitu. Menguntungkan atau tidak. Misal gini. Sekarang lagi zaman coffee shop yang temanya bla. Misalkan harganya mahal nih. Kalau Anda menganggap keuntungan dalam diri Anda adalah posting di tempat tersebut walaupun harga minumannya 50.000 satu kopi, ya nggak apa-apa karena itu untung. Kecuali Anda nggak punya uangnya, Anda maksain ke coffee shop tersebut. Jadi inget ini apa sih? Gitu. Yang ngopi di hotel, tahu nggak? Ngopi di hotel 80.000 gitu. Dinar. Enggak, jadi ada satu content creator daripada lu ngopi di tempat-tempat biasa, mending lu coba ngopi di hotel gitu. Tahu nggak? Itu kan dampak ya maksudnya. Pada akhirnya kan itu akan berdampak. Ya mungkin ada beberapa orang yang pingin. Ya, nah dia argumentasi, gitu. menurut orang memang tidak salah. Argumentasi dari beliau itu yang mengatakan kenapa sih harus ngopi di hotel daripada di Starbucks ataupun di coffee shop. Biar kita melihat siklus. Orang-orang hotel tuh kebanyakan kan orang-orang sibuk. Lihat kesehariannya, lihat dia meeting di hotel, lihat apa sih habit orang-orang sibuk itu seperti apa gitu. Sehingga kita tuh akan setidaknya namanya apa sih? Terbawa lah secara suasana gitu. Untuk menjadi lebih produktif. Oh, jadi itu tuh konten itu kayak pantikan gitu ya? Ya, kayak tapi pantikan. dihujat. Ya kan udah kayak gini. Hujatan itu kan resiko dari sosial media. Ya, resiko. Karena kan ketika orang beropini bebas, ya gini lah. Ya intinya stop untuk ingin disukai semua orang ya. Saya juga bahkan tidak menyukai semua orang. Jadi Anda juga tidak mungkin disukai oleh semua orang. Ya, jelas. Karena Anda sendiri pun nggak mungkin menyukai semua orang. Ya itu kan sebuah dampak. Ketika itu dihujat, mungkin ada beberapa orang yang beropini bahwa hal tersebut salah. Bisa aja orang tersebut berpikir ya ngapain jadinya kayak kesannya pamer mewah-mewahan. Mending kalau harus di hotel banget gitu. Udah tahu tempat kopi kalau ngopi di tempat kopi. Sebenarnya kan gitu kan. Walaupun fasilitas yang ditawarkan oleh hotel itu mumpuni gitu. Ya namanya juga hotel. Kita semua tahu. Menjamur nggak sih maksudnya bicara tentang kota Bandung terlalu banyak coffee shop itu? Wah, kita nggak bisa ngitung. Karena mungkin orang Bandung suka nongkrong ya. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu benar-benar gitu ya. Tapi ya mungkin bisnis di kota Bandung coffee shop itu sangat seksi gitu. Sangat laku. Coba kaitkan dengan hal yang sifatnya sosiologis lah. Secara kultural dari kota Bandung itu sendiri sehingga mungkin pengusaha-pengusaha itu apa sih istilahnya melihat suatu kesempatan gitu untuk membuat kopi shop di kota Bandung meskipun sudah menjamur gitu. Ya, ada yang ngomong juga itu kan cuci uang ya. Ada. Kopi shop. Ada yang ngomong. Tapi nggak tahu. Ya ada. Kayak bola. Ya, udah. Jangan dilanjut. Bahaya. Gitu. Orang teh nggak habis pikir ya. Maksudnya teh kan bisnis kopi shop di Bandung itu terjadi ataupun bukan hanya di tengah kota kan, sampai Bandung Utara, Bandung Selatan dan lain-lain. Terlalu menjamur lah. Yang orang lihat itu karena mungkin di Bandung itu ada sekitar 86 kampus. Kan kampus itu regenerasi kan? Maksudnya ya ngerti. Berulang gitu, nggak bakal hilang. Kalau kayak mungkin di Jakarta kan siklusnya pekerja. Kayak di Bandung itu kan siklusnya mahasiswa gitu kebanyakan. Belum lagi SMA-nya mungkin ataupun SMP ataupun karena apa ya? Kantor-kantor yang memiliki basis massa itu sedikit di Bandung itu. Iya. Gitu. Ataupun pabrik juga tidak bisa dihitung jari lah pabrik yang punya ribuan massa gitu. Kebanyakan kan production house ataupun istilahnya mahasiswa yang menjadi target pasar mereka. Seperti itu. Makanya orang nggak habis pikir kenapa sih orang-orang tuh hobi banget gitu ngelihat Bandung itu sebagai tempat buat tempat apa sih membuat bisnis coffee shop gitu. Karena memang segmennya ada. Ya mungkin gini ya, kalau saya bikin coffee shop,
ya paling menguntungkan ya di Bandung karena segmennya ada. Kalau ditanya perihal kenapa segmen itu bisa sebanyak itu, ya sebenarnya saya kurang tahu. Cuma ya saya lihat emang ya mungkin suka nongkrong aja kali ya orang-orangnya. Ya jadi kayak konten kenapa Bandung lagi. Iya, doa ya Allah. Gitu, Oh, udah lah. pokoknya ya orang-orangnya mungkin suka nongkrong terus bisa jadi dingin, bisa jadi ngopi. Iya. Bisa. Ya nggak tahu ya itu masuk akal atau enggak gitu. Tapi bisa jadi yang menjadi patokannya gitu ya itu segmennya udah ada terbentuk gitu. Tapi bagaimana segmen itu bisa terbentuk, kayaknya kita harus ngulik beberapa tahun ke belakang gitu. Ini jawaban aman banget sih. Jadi tadi bicara tentang kopi shop, sekarang kita melihat suatu kultural lah. Ente melihat orang-orang Bandung ini kan, ente asli Bandung kan? Padang, Bandung. SMP di? Sebenarnya ada keturunan doang sih. Oh, berarti secara genetik. Genetik doang, tapi latar belakang full Bandung. Bandung. Nah, ngelihat orang-orang Bandung, terutama kita bicara anak muda, lingkungan sekitar lah, lingkungan pribadi ataupun lingkungan diri sendiri. Ada hal yang apa sih membuat ente resah gitu sih ketika kita nongkrong, melamun gitu ya, melihat lingkungan sekitar itu kok seperti ini gitu, kok seperti ini gitu. Ada apa gitu? Sebenarnya kekurangan orang Bandung tuh adalah kelebihannya sebenarnya. Kekurangannya apa? Yang disebut kelebihan itu? Somea. Bager teuing. Mending makan sama telur asal babarengan. Bandung. Tapi kan solidarity. Ya pada akhirnya kan, tapi kehidupan sosial itu harus mengharuskan kita untuk terkadang berpindah wilayah. Jadi atau bukan berpindah wilayah, sorry. Moving up lah. Jadi gini. Sebenarnya di dalam praktek pekerja ya, pegawai di Bandung itu tuh zona nyaman tertinggi. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat, Bandung itu cocok buat orang-orang yang udah mau pensiun sebenarnya. Karena memang sesantai itu. Bukan tempat untuk kerja lah ya. Ya, kayak ya emang lingkungannya enak ini. Pulang, rokok mah aman lah. Aman-aman di Bandung itu rokok aman. Belum tentu di semua daerah rokok bisa seaman di Bandung. Iya. Kayak, apalagi banyak ini ya, rokok-rokok yang itulah ilegal gitu. Ya, gitulah pokoknya. Jadi untuk Bandung itu sebenarnya ya itulah faktor UMR kecilnya ya. Maksudnya satu bukan juga kota industri. Di samping bukan kota industri gitu. Tapi kenapa sih ente tadi berkata terlalu someah gitu? Bukannya itu kan masalah suatu budaya yang turun-temurun dari nenek moyang kita untuk ramah lah kepada pendatang ataupun teman sendiri gitu. Nah, ini di disclaimer juga ya, saya nggak bilang someah, salah, sorry. Itu cuma apa yang saya lihat aja, jadi untuk wargi Bandung. Berarti bagus someah. Cuma terkadang ini untuk teman-teman Jajaran berarti. Terkadang gak semuanya harus disomehin lah, karena gak semua orang juga someh. Ya intinya stop untuk ingin dicintai semua orang. Tapi itu mah mungkin salah tafsir, men. Maksudnya dia tuh beranggapan ke semua orang itu harus someah. Ya. Tidak, maksudnya tidak dididik untuk memilih, oh baik ke si ini. Ya emang bener. Intinya kan baik ke semua orang kan. Intinya baik ke semua orang. Cuma kan terkadang gak semua orang baik ke kita ya. Ya itu yang harus dipertimbangkan teman-teman. Jadi ukuran baiknya tuh bukan membiarkan orang bergerak bebas gitu. Pada akhirnya kita akan dikerangkeng teman-teman. Saya kritik aja ya, maksudnya gini, orang Bandung tuh kurang peka terhadap isu sosial karena someah itu. Bro, transportasi di Bandung itu kacau sebenarnya. Sekacau itu. Apakah ada yang mengkritik soal itu? Nope. Kemarin ada sih. Kemana anak muda yang kesehariannya ngumpul gitu? Nggak ada yang mengkritik soal itu. Jadi karena terlalu nyantai ya. Iya, karena nyantai itu kan. Karena selama orang bisa makan, rokok aman, minum aman, megang uang gitu kan, aman semuanya. Padahal orang lihat ya. Jadi Bandung udah macet sekarang. Macet.
Jakarta itu setiap tahunnya tuh rugi belasan triliun kalau nggak salah, nggak tahu puluhan triliun atau belasan triliun karena masalah polusi. Dan orang Jakarta itu, ya kita, orang belum melihat berita tentang di Bandung ya, tapi orang Jakarta itu menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalan. Misalkan Kerja, orang maksudnya. ti dia ke kampus, itu tuh membutuhkan waktu misalkan 15 menit. Orang Jakarta dengan jarak yang sama itu bisa jadi 30 menit sampai 1 jam. Karena macet. Karena macet, belum lagi masalah Ya. kesehatan, polusi. Berarti, tapi kan, aduh jadi. Sebenarnya itu, ya obatnya sebenarnya transportasi umum kayaknya. Transportasi sebenarnya di Jakarta kan keren gitu transportasinya. Ya, Tapi akui aja. para pemilik perusahaan ini, para kapital ini akan nerima nggak sih ketika transportasi ini menjadi efektif gitu? Kan mereka tuh ngejual ke kita nih, ini produk banyak, mobil, motor murah-murah bisa dicicil dan lain-lain. Tapi pemerintah tuh tiba-tiba membuat suatu kebijakan. Enggak akan seberpengaruh itu. Tapi kan mungkin ada transaksi politik ya antara instansi pemerintah dan para kapital ini gitu. Yang orang lihat waktu itu beberapa kajiannya. Jadi pemerintah itu gak akan mungkin bisa ngebuat lowongan pekerjaan. Yang bisa membuat lowongan pekerjaan itu adalah pengusaha. Ya memang karena kan Nah. itu sistem pasar Nah. bebas. Matakna pemerintah itu bakal takut kepada pengusaha ini. Jadi kita itu misalkan pemerintah pengen membatasi transportasi publik, transportasi pribadi. Misalkan satu orang satu motor misalkan. Ya. Tapi nanti yang dirugikan atas kebijakan tersebut siapa? Investor. Ya itu, pengusaha motor itu sendiri. Ya, Sehingga ngerti, dia ngerti, bisa ngerti. jadi si pengusaha motor ini bisa menghentikan investasinya. Nah, Gitu. sebenarnya kan yang harus dilakukan pemerintah itu berkompromi dengan para pengusaha. Harusnya. Kayak di Korea ya kalau nggak salah. Jadi Korea itu kan Samsung, LG itu sebenarnya kayak 9 naganya lah kalau di kita. Jadi itu yang megang bener-bener industri mereka gitu, lapangan kerja segala macam. Bahkan anaknya bisa masuk LG itu tuh udah prestasi banget gitu. Dan buka lapangan kerja emang seluas itu juga si naga-naga, sorry ya, naga-naga Korea ini gitu. Tetapi pemerintah tuh memang bisa manfaatkan itu, maksudnya. Dengan adanya industri itu bisa menguntungkan pula masyarakat. Salah satu contohnya mungkin lebih menggunakan produk lokal. Salah satu contohnya. Ya. Nah, perbedaannya di Indonesia, pengusaha ini memang di regulasi atas dasar kapitalisme ini memang dibikinnya kek sebenarnya. Nah itu. Dibikinnya kek. Jadi memang sistem di Indonesia ini dibikinnya kek. Satu pemerintah, kan gini, kapitalisme itu kan ketika kehidupan sosial itu dipegang oleh modal kan. Modal berarti ada di pengusaha. Otomatis kalau misalkan pengusaha nggak mau ngegelontarin uangnya, itu akan menjadi merugikan gitu. Perbedaan sama komunis, kalau komunis kan semua dipegang sama negara. Perbedaannya itu. Nah, Indonesia ini menurut saya kurang bisa memanfaatkan pengusaha-pengusaha tersebut gitu. Untuk seenggaknya mengeruk keuntungan yang banyak, cuma membuka juga lapangan kerja yang banyak. Itu yang harus dimanfaatkan. Sekarang gini, jangan berbicara tentang transportasi, lapangan kerjanya dulu ada atau enggak gitu kan maksudnya. Ada tapi kebanyakan orang dalam dulu. Nah, itu kan dengan harus persyaratan yang dibenerin. ribet. Kalau seperti itu kan memang kaitannya sama pendidikan ya. Cuma ketika berbicara transportasi, menurut saya nggak akan semerugikan itu bagi pengusaha. Kenapa nggak pengusaha itu invest di transportasinya? Kenapa sih pemerintah nggak nawarin para pengusaha itu untuk invest di keretanya, Ya tapi kan di busnya? masalahnya apa yang diproduksinya nggak bakal sebanyak apa yang dijual. Misalkan ketika memang dibutuhkan satu Bandung ya, dengan kita sebutlah misalkan 2 sampai 4 juta lah masyarakat. Ketika sebutlah satu orang satu motor, Ya. itu kan bisa memproduksi 4 juta motor. Tapi kita subsidi ataupun masukin lah satu bis itu 40 orang. Jadi produksinya akan semakin mengurang gitu. Jadi tidak sebanyak memproduksi motor yang tadi gitu. Nah, tapi kan memang harusnya pemerintah bikin regulasi soal kendaraan itu ya. Karena ketika terutama pengusaha kendaraan diberikan akses semudah itu,
cicilan dengan UMR yang menyesuaikan, saya masih percaya bahwa faktor kemacetan adalah cicilan kendaraan yang terlalu murah. Iya, sepakat. Jadi orang dengan gaji pas-pasan juga bisa sebenarnya nyicil mobil. Kalau misalkan orang tersebut emang rajin nabung segala macam gitu bisa. Walaupun sebenarnya kondisi lingkungan di sekitarnya tidak memungkinkan bahwa dia memiliki mobil. Bukan berarti dia tidak mampu membeli mobil. Cuma ya kemacetan dan lain-lain gitu. Nah itu yang harus dibenahi gitu. Cicilan-cicilan yang istilahnya dipermudah. Permasalahannya orang Indonesia kan suka banget nyicil ya. Nah, orang rasa si cicilan-cicilan ini malah mengkerangking gitu. Misalkan untuk membeli satu motor itu kita nyicil 3 tahun lah. Kita sebut 3 tahun. Nah, itu kita tuh mau gak mau harus bekerja. Ya. Pasti selama 3 tahun itu. Gitu. Dan apa ya? Wah, pokoknya orang teh sebenarnya ya sepakat dengan ente. Maksudnya, ayolah kita bicara tentang sudut pandang lain daripada cicilan murah ini. Memang mempermudah masyarakat. Benar-benar. Memang, tapi Akses, kan ada faktor apa ya yang harus menjadi suatu pertimbangan lagi. Yang tadi karena banyak barang yang hari ini bisa dicicil sehingga masyarakat itu nyicil itu semua dicicil gitu. Ya, daya belinya bertambah ketika kita dipaksa untuk nyicil ya. Sebenarnya miris gitu. Kenapa miris? Ya, gini. Kadang orang kayak saya gitu ya. Kayak saya tuh kayak gimana? Orang mungkin seumur saya. Saya pernah berpikir ini saya doang sih. Kayaknya udah nggak ada harapan gitu untuk mengembangkan potensi diri dalam sebuah industri kecuali kita bikin industri tersebut. Jadi pembisnis misalkan. Tapi ketika kita jadi pekerja, kayaknya nggak ada lagi inovasi yang bisa kita kembangkan selain ya menuruti sebuah arahan gitu. Nah, faktor dengan ekonomi adalah nilai dolar ke rupiah itu terlalu jauh. Dari satu Gini. Sekarang orang Indonesia kerja di luar negeri, gajinya gede nggak? Gede kalau rupiah Indonesia. Kalau dirupiahin di sananya itu adalah gaji paling kecil sebenarnya. Ya dikerupiahin bisa sampai 10 juta, 12 juta. Di sananya itu nggak cukup apa-apa sebenarnya. Dan itulah sedobrok itu negara ini. Betul. Daya belinya jadi besar. Ketika ditransfer ke Indonesia. Terus yang masalahnya yang dibeli itu bukan produk lokal. Ya, uangnya ke luar negeri lagi. Ya. Maksudnya gini kan, sebenarnya itu akal-akalan perusahaan luar negeri ingin ngegaji orang yang gajinya kecil dari Indonesia. Sampai akhirnya ada program kan, kayak program belajar bahasa dan lain-lain. Karena perusahaan di sana itu nggak mau tahu, nih orang udah harus bisa bahasa ini, tinggal dipekerjakan, gaji sekian. Terkenal besar? Ya besar, kalau di Indonesiain. Kalau misalkan dia hidup di sananya, menggunakan gajinya segitu, tanpa ke Indonesiain rupiah, kecil sebenarnya. Hitungannya kecil. Maksudnya gini, ketika orang luar negeri datang ke Indonesia, dengan leluasannya dia bisa berinvestasi, atau kerja di perusahaan, bisa langsung jadi pimpinan. Orang Indonesia kerja di luar negeri jadi apa? Nggak pernah orang dengar gitu ya. Mungkin ada beberapa. Cuma bandingkan dengan masyarakat Indonesia yang sebanyak apa gitu kan. Mungkin ada beberapa yang memang bagus. Apresiasi setinggi mungkin untuk orang-orang tersebut gitu yang bisa survive menjadi seseorang di luar negeri. Tapi perbandingannya dengan berapa juta orang yang ada di Indonesia. Ratusan. Dan sekarang gini, negara yang membolehkan Indonesia hidup tanpa visa itu masih sedikit. Jadi saya mempertanyakan, Kemenlu ini kerjanya apa sebenarnya? Udah 10 tahun ya. 2 periode kan? Berat masih sedikit gitu. Ya, itulah. Jadi apa ya? Melihat banyak hal yang menjadi suatu perenungan di malam hari sebenarnya bagi ente, bagi orang, bagi teman-teman yang menonton. Kita melihat fenomena hari ini dengan kondisi sosiologis, kondisi ekonomi, kondisi politik ataupun kondisi budaya. Karena kan yang tadi bicara tentang lapangan pekerjaan, ketika lapangan pekerjaan itu diberikan
ataupun dibuka oleh pengusaha asing, otomatis kita yang harus belajar bahasa asing kan. Ya. Berarti ada pertukaran budaya. Nah, iya Tapi tidak dengan sebaliknya. Bagaimana? Jadi semakin lama asing itu merongrong atau mengeruk kebudayaan Indonesia, bahkan kita tidak mengetahui kebudayaan kita sendiri gitu. ya ya kan kalau nggak salah di kabinet sekarang mau ada Kementerian Kebudayaan ya. Ya semoga kalau dibikin Kementerian Kebudayaan ya benar. Saya percaya dengan presidennya sekarang. Jadi Pak Prabowo. Atau dipaksa percaya. Enggak percaya Pak Prabowo. Mas Gibran. Ya, dimohon kita sebagai masyarakat ya, mahasiswa yang bagian dari masyarakat itu sendiri mengharapkan. Nah, tapi perubahan. perihal kebudayaan yang mulai dikeruk ya memang karena dampak globalisasi sebenarnya, bukan dampak lapangan kerja asing. Kalau menurut saya, globalisasi. Jadi pada dasarnya kan globalisasi ini bisa ngincar sampai lingkungan primer. Betul, sepakat. Sampai lingkungan dalam rumah. Sebenarnya mengikis budaya kita. Contoh Korea lagi, sebenarnya Korea itu kan keren ya. Si budaya K-pop ini bisa sampai digandrungi oleh masyarakat di Indonesia gitu. Signatur gimana? Sikat. Bisa sangat digandrungi gitu kan. Itu sebenarnya adalah ada andil pemerintah dalam agensi-agensi boyband dan girlband itu sebenarnya. Iya, jelas. Ada peran pemerintah. Sedangkan kan di Indonesia enggak sebenarnya. Pemerintah tuh enggak semasuk itu dalam industri-industri hiburan. Masuk. Dijadiin tim kampanye.